Anak laki-laki ini tersesat di bandara selama 8 tahun. Hanya karena dia ingin berbicara dengan seseorang. Tapi setelah menjadi zombie, dia bahkan tidak bisa bicara dan sampai lupa namanya sendiri. Itulah juga yang terjadi pada petugas keamanan, petugas kebersihan, dan ribuan zombie lain yang terjebak di dalam bandara. Di masa depan, penyakit yang menyebar mengubah dunia menjadi zombie. Meskipun jantung mereka tak berdetak, sisa kenangan manusia masih ada. Namun, suatu hari kenangan itu akan hilang dan mereka sepenuhnya kehilangan kemanusiaan. Berubah menjadi zombie bertulang belulang, tapi hanya ada satu cara untuk menyelamatkan kemanusiaan, yaitu dengan memakan otak manusia. Jadi anak laki-laki itu bersama temannya, Baldi, berangkat menuju kota. Untungnya, mereka bertemu beberapa anak yang sedang mencari barang. Karena kelaparan, anak laki-laki itu menyerang salah satu dari mereka dan memakan otaknya. Setelah itu, semua kenangan orang itu didapatkannya. Sebuah cahaya bersinar, senyuman seorang gadis muncul di benaknya. Gadis yang dicintai oleh korbannya itu. Dan di saat berikutnya gadis itu benar-benar berdiri di depannya. Pada saat itu, sebuah perasaan aneh muncul di tubuhnya yang dingin. Ia jatuh cinta pada gadis yang bahkan belum pernah ia lihat sebelumnya. Bahkan ketika gadis itu menusukkan pisau ke dadanya, ia tetap tidak peduli. Hanya ada satu hal di pikirannya. Ia harus menyelamatkannya. Demi menyelamatkannya, ia melawan nalurinya sendiri dan mengoleskan darahnya ke wajah gadis itu. Taktik ini berhasil. Ia membawa Julie yang ketakutan kembali ke bandara. Julie merasa zombie akan memakannya perlahan. Karena ketakutan, ia mulai menangis. Laki-laki itu ingin menjelaskan, tapi ia lupa dirinya adalah zombie. Suaranya bahkan tidak bisa keluar dengan benar. Wajahnya yang aneh justru membuat Julie semakin takut. Lalu ia memikirkan cara lain. Ia mengambil selimut, menutupi Julie, dan perlahan memutar sebuah lagu. Melihat hal itu, Julie sangat terkejut. Ia belum pernah melihat zombie seperti itu sebelumnya. Keesokan paginya, Julie berkata bahwa ia lapar. Laki-laki itu senang dan segera mencari makanan. Memang itulah yang diinginkan Julie. Begitu laki-laki itu pergi, Julie langsung lari dari pesawat. Tinggal bersama zombie sangatlah berbahaya. Namun, situasi di luar justru lebih buruk. Di sekelilingnya hanya ada zombie di mana-mana. Begitu mereka mencium baunya, Julie pun panik. Tapi saat itu, laki-laki yang sama datang dari belakang. Dia mengoleskan darahnya ke tubuh Julie menutupi baunya dan membawanya kembali ke pesawat. Melihat hal itu, keraguan Julie hilang dan dia mulai yakin bahwa laki-laki itu benar-benar ingin menyelamatkannya. Dia tidak tahu bahwa di dalam zombie itu ada kenangan tentang pacarnya yang membuatnya ingin melindungi Julie. Namun begitu, keduanya menjadi teman. Julie mengetahui bahwa dia sudah lupa namanya, jadi dia memberinya nama baru. Beberapa hari berikutnya, mereka berdua mendengarkan musik, bermain game kecil-kecilan, meskipun semua permainan itu tidak mudah bagi zombie. Perlahan-lahan, Julie mulai lupa bahwa R adalah zombie dan ia mulai merasakan rasa aman yang aneh bersamanya. Bagi R, ini adalah hari-hari paling bahagia dalam 8 tahun terakhir. Lalu pada suatu malam, detak jantung kembali ke tubuh dingin R, tetapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Suatu malam, R melihat Julie menghilang. Ia segera berlari keluar dan melihat Julie dikelilingi oleh para zombie, termasuk temannya, Baldi. Untuk menyelamatkan Julie, R menjatuhkan Baldi dan mengusir yang lainnya. Temannya pun terkejut, mengapa sekarang dia justru menyelamatkan manusia dan menghentikan yang lain. Saat itu juga terdengar suara gaduh. Seorang zombie berbahaya bertulang